Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Elit Demokrat emosi. Ayang Utriza yakin sebut SBY korupsi Hambalang 2,5 triliun rupiah. Rahlan Nasidik, profesor ini aib bagi dunia akademi. Ayang Utriza yakin semoga jika saya jadi presiden saya amanah, tidak seperti SBY. Pojok1.id. Elit Demokrat emosi. Ayang Utriza yakin sebut SBY korupsi Hambalang 2,5 triliun rupiah. Elit Partai Demokrat Rahlan Nasidik emosi menanggapi cuitan akademisi Ayang Utriza yakin yang menyebut Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY korupsi. Rahlan Nasidik mengatakan tuduhan tersebut sangat serius dan tanpa dasar. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat ini meminta Ayang Utriza membuktikan tuduhannya. Jika tidak, Rahlan mengancam akan menempuh jalur hukum. Wah, tuduhan ini sangat serius. Saya kader Demokrat, tapi saya akan objektif. Saya minta Anda buktikan bahwa SBY korupsi. Silakan buka. Beban pembuktian ada pada orang yang menuduh. Saya beri Anda 2 kali 24 jam. Atau kami akan ambil langkah hukum, tegas Rahlan melalui akun Twitter pribadinya @rahlan_nasidik. Rahlan menegaskan tidak akan buru-buru untuk melaporkan Ayang ke polisi. Ia mengisyaratkan akan melaporkan Ayang ke polisi setelah rezim Jokowi selesai. Namun Rahlan tak menjelaskan mengapa harus menunggu sampai rezim Jokowi berakhir. Mungkin upaya hukum kami tidak akan ditindaklanjuti sekarang, tapi kami orang yang sabar dalam mengejar kebenaran. Rezim ini akan berakhir sebelum masa kadaluarsa pidana berakhir. Buktikan Anda punya 2 kali 24 jam, tuturnya. Ayang tak gentar dengan ancaman Rahlan Nasidik. Ia malah menantang Rahlan untuk melaporkannya ke polisi. Oh, Bapak ini yang hina lagu kebangsaan RI dan Presiden Jokowi dan sering sebar fitnah dan hoax. Silakan Pak @Rahlan Nasidik laporkan saya ke @difumas_polri atau cuitan saya tentang praktek korupsi Bapak @SBY Yudhoyono di kasus Bank Senturi dan di kasus Hambalang. Saya tunggu laporannya, tantang Ayang. SBY korupsi Hambalang. Sebelumnya Ayang menuding Presiden kedua Soeharto dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY korupsi. Soeharto merampok duit rakyat NKRI 35 miliar dolar AS. Maling duit rakyat terbesar dalam sejarah di dunia. YM, para anak cucu Soeharto, kapan Anda kembalikan harta jarahan rakyat NKRI? Kata Ayang di Twitternya @ayang_utriza. Dikutip Vin Sabtu 14 Agustus. Intelektual Muslim Indonesia jebolan Prancis ini mengatakan bahwa dirinya ikut menjadi korban kekejaman rezim Soeharto dan SBY. Itu kenyataan. Motif saya korban kekejaman dan korupsi Soeharto dan SBY. Saya rakyat jelata. Seperti kebanyakan orang. Kenapa Pak? Anda rela duit rakyat NKRI dimaling dan dirampok Soeharto dan SBY, ungkapnya. Dosen Institut Ilmu Politik Sciences Po Bordeaux Prancis ini mengungkit korupsi Bank Senturi dan korupsi Hambalang yang diduga melibatkan SBY. YM, Bapak @SBY Yudhoyono menjelaskan ke rakyat NKRI soal korupsi Senturi 6,7 triliun rupiah, korupsi Hambalang 2,5 triliun rupiah dan lain-lain. Benarkah Pak Budiono, Gubernur atau Wagub BI, politisi Demokrat dan lain-lain terlibat agar tidak jadi fitnah? Tandas Ayang Utriza yakin. Rahlan Nasidik, profesor ini aib bagi dunia akademi. Batas waktu 2 kali 24 jam yang diberikan politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik kepada akademisi Ayang Utriza yakin telah habis. Rahlan menyebut Ayang Utriza yakin tidak mampu menunjukkan bukti bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY korupsi Hambalang 2,5 triliun rupiah. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat ini menilai cuitan Ayang Utriza yakin tidak lebih cerdas dari celotehan buzzer RP.
Sudah 2 kali 24 jam, jelas sudah profesor ini tak mampu menunjukkan apapun untuk menopang tuduhan ngawurnya bahwa SBY korupsi. Orang ini aib bagi dunia akademi, noda memalukan bagi universitas tempatnya bekerja. Omongannya tak lebih cerdas dari celotehan buzzer RP, tweet Rahlan. Dikutip pojok1.id dari akun Twitter pribadinya @rahlanasidik, Minggu 15 Agustus. Rahlan mengaku sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang akan ditempuh terkait tudingan Ayang Utriza yang menyebut SBY korupsi. Ada 3 hal bisa dipertimbangkan. 1. Mengadukan @ayang_utriza ke polisi. 2. Menyurati universitas tempatnya bekerja. 3. Mendorongnya berkonsultasi dengan psikiater, sekurang-kurangnya dengan psikolog, jelas Rahlan. Orang ini agaknya punya masalah kejiwaan atau sekurangnya kepribadian, tambahnya. Rahlan tidak akan terburu-buru untuk melaporkan Ayang ke polisi. Yang penting bukti-buktinya sudah ada. Sedang dipertimbangkan langkah terbaik untuk diambil pada @ayang_utriza. Saya tidak terburu-buru, toh semua bukti sudah disimpan, tinggal kapan bisa digunakan, bebernya. Rahlan mengisyaratkan akan melaporkan Ayang ke polisi setelah rezim Jokowi selesai, namun dia tidak menjelaskan mengapa harus menunggu sampai rezim Jokowi berakhir. Mungkin upaya hukum kami tidak akan ditindaklanjuti sekarang, tapi kami orang yang sabar dalam mengejar kebenaran. Rezim ini akan berakhir sebelum masa kadaluarsa pidana berakhir, jelasnya. Ayang Utriza yakin, semoga jika saya jadi presiden saya amanah, tidak seperti SBY. Perseteruan akademisi Ayang Utriza yakin dengan politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik semakin memanas. Rahlan Nasidik mengancam akan melaporkan Ayang Utriza yakin ke polisi karena menyebut SBY korupsi Hambalang 2,5 triliun rupiah. Namun Rahlan mengaku tidak akan buru-buru mempolisikan Ayang. Ia menunggu sampai rezim Jokowi berakhir. Perseteruan Rahlan vs Ayang bermula saat Ayang mempertanyakan korupsi Bank Senturi dan Hambalang yang diduga melibatkan SBY pada 11 Agustus 2021. YM Bapak @SBY Yudhoyono mohon jelaskan ke rakyat NKRI soal korupsi Senturi 6,7 triliun rupiah, korupsi Hambalang 2,5 triliun rupiah dan lain-lain. Benarkah Pak Budiono, Gubernur atau Wagub BI, politisi Demokrat dan lain-lain terlibat agar tidak jadi fitnah? Tweet Ayang melalui akun Twitter pribadinya @ayang_utriza. Rahlan menanggapi cuitan Ayang, ia menyebut tudingan Ayang cukup serius. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat ini meminta Ayang Utriza membuktikan tuduhannya. Jika tidak, Rahlan mengancam akan menempuh jalur hukum. Ia memberikan batas waktu selama 2 kali 24 jam kepada Ayang untuk menunjukkan bukti SBY korupsi. Wah, tuduhan ini sangat serius. Saya kader Demokrat tapi saya objektif. Saya minta Anda buktikan bahwa SBY korupsi, silakan buka. Beban pembuktian ada pada orang yang menuduh. Saya beri Anda 2 kali 24 jam atau kami akan ambil langkah hukum, tegas Rahlan melalui akun Twitter pribadinya @rahlanasidik. Ayang dan Rahlan pun larut dalam perdebatan panas hingga melebar ke masalah kepribadian, moral, agama, dan pendidikan. Rahlan menyebut tidak masalah jika Ayang ingin mencalonkan diri sebagai presiden, namun dia harus bisa membuktikan tuduhannya yang menyebut SBY korupsi. Anda mau jadi presiden? Well, Anda berhak punya cita-cita. Anda cuma perlu memaparkan dalam 2 kali 24 jam bahwa tudingan Anda pada Pak SBY memiliki bukti, agar publik tahu Anda pantas, bukan sebangsa megaloman, jelas Rahlan. Ayang merasa difitnah. Ayang Utriza yakin merasa tersinggung dengan kata megaloman yang disebutkan Rahlan dalam cuitannya. Megalomania artinya salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Ya salam 1000 kali. Sekarang Bapak Rahlan Nasidik tuduh saya megaloman. Ini fitnah. Waktu kecil saya mau jadi Superman sih Pak, balas Ayang. Bapak, rakyat jelata seperti saya cuma mau bisa kerja, makan, minum enak, hidup damai bahagia, tidak macam-macam.
Bapak saja politisi yang banyak macamnya. Tambah intelektual Muslim Indonesia jebolan S3 Perancis ini. Dosen Institut Ilmu Politik Sciences Po Bordeaux, Prancis ini berharap jika kelak menjadi presiden, dia bisa menjadi presiden yang amanah, tidak seperti SBY. Doakan ya Bapak agar saya pintar, benar dan jujur. Semoga jika saya jadi presiden, saya amanah, tidak seperti Bapak @SB Yudhoyono, tanda sayang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.